Sampah plastik. Kayaknya kita semua setuju ya, ini masalah yang gede banget. Tapi saking gedenya, kadang kita jadi bingung, aduh harus mulai dari mana sih? Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal ngobrolin aksi-aksi yang super simple, super praktis yang bisa kita mulai hari ini juga. Langsung dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, coba lihat angka ini deh. 521.275 ton. Wow, jujur angka ini bikin saya diam sejenak. Ini bukan angka iseng loh, ini adalah total sampah plastik yang ada di lautan kita, di Indonesia. Dan parahnya, ini data cuma dalam 1 tahun. 1 tahun. Kebayangkan betapa daruratnya masalah yang lagi kita hadapin ini. Dan ini tuh bukan cuma soal pantai yang jadi kotor atau pemandangan yang jelek ya. Masalahnya jauh lebih serius. Sampah-sampah ini nggak akan hilang. Nggak akan. Malah mereka pecah jadi serpihan-serpihan super kecil yang nyemarin tanah, air, dan ujung-ujungnya bisa masuk ke tubuh kita. Nah, ini dia ancaman nyatanya. Buat alam dan buat kesehatan kita juga. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya ancaman sampah plastik ini? Soalnya ada bahaya yang sering banget nggak kelihatan sama mata kita. Nah, kenalan dulu nih sama musuh dalam selimut kita, mikroplastik. Jadi gini, setiap botol plastik, kantong kresek, atau bahkan sedotan yang kita pikir udah dibuang, itu nggak bener-bener lenyap. Mereka cuma pecah, jadi jutaan partikel super duper kecil. Saking kecilnya, partikel ini bisa nyelip masuk ke ikan yang kita makan, air yang kita minum, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Ngeri kan? Oke, saya tahu. Dengar semua ini tuh rasanya bikin pesimis ya. Kayak, waduh, masalahnya segede ini, aku bisa apa? Eits, tunggu dulu. Justru disinilah kabar baiknya. Solusinya itu ada di tangan kita semua. Nggak perlu nunggu kebijakan pemerintah yang ribet. Solusinya dimulai dari hal-hal kecil, dari kebiasaan kita sehari-hari. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Yuk kita langsung bahas langkah-langkah simpelnya. Ini beneran gampang banget buat diterapin, dan kita bisa jadi bagian dari solusinya sekarang juga. Ada 4 kebiasaan baru nih yang kalau kita lakuin dampaknya luar biasa. Pertama, yang paling gampang, tolak plastik sekali pakai. Serius, sesimpel bilang nggak usah pakai sedotan makasih atau nggak usah pakai sendok plastik. Gampang kan? Kedua, bawa perlengkapan sendiri. Ini juga kunci. Bawa tas belanja sendiri, bawa botol minum. Bahkan kalau beli makan di luar, bawa aja wadah makanan dari rumah. Ketiga, pilih produk dengan bijak. Waktu belanja, coba deh perhatiin kemasannya. Pilih yang paling minim plastik. Atau kadang-kadang lebih baik pilih barang yang mungkin harganya sedikit lebih mahal, tapi awetnya bisa 2 kali lipat, jadi nggak sering-sering buang sampah. Nah, yang terakhir, beli dalam jumlah besar. Beli sabun isi ulang yang kemasan besar atau beli beras langsung sekarung. Ini nggak cuma ngurangin sampah kemasan, tapi biasanya lebih hemat juga loh. 93 juta. Angka apaan nih? Ingat tadi kita ngomongin soal nolak sedotan. Nah, ini dia alasannya. Di Indonesia diperkirakan ada 93 juta sedotan plastik yang dipakai setiap hari. Setiap hari. Coba bayangin deh, kalau setengah aja dari kita semua bilang nggak sama sedotan mulai besok, dampaknya pasti gede banget. Itulah hebatnya satu penolakan kecil. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya ya. Mungkin aksi kita bawa botol minum sendiri itu rasanya sepele. Tapi bayangin kalau itu dilakuin sama jutaan orang lain. Wah, itu bukan lagi tindakan kecil, tapi jadi sebuah gerakan besar. Kita bukan cuma setetes air, tapi kita adalah ombak perubahannya. Oke, sekarang kita bahas soal prinsip 3R. Pasti udah nggak asing lagi kan sama reduce, reuse, recycle. Tapi jangan salah, ini bukan cuma slogan. Ini tuh kerangka berpikir yang simple tapi ampuh banget. Yuk kita kupas tuntas. Nah, lihat deh diagram ini. Ternyata 3R itu ada urutannya loh, ada kastanya. Dan rajanya adalah reduce alias mengurangi. Ini yang paling penting. Jadi sebelum mikirin, ini bisa didaur ulang nggak ya? Coba tanya dulu ke diri sendiri. Sebenarnya aku butuh banget nggak sih barang ini? Mengurangi dari sumbernya. Itu kuncinya. Terus ada reuse dan recycle. Nah, ini sering ketuker, padahal beda banget. Gini deh gampangnya. Reuse atau guna ulang itu artinya Anda pakai lagi toples selai buat jadi tempat kopi. Simpel kan? Nggak perlu proses apa-apa. Kalau recycle atau daur ulang, itu botol plastiknya harus dibawa ke pabrik, dilelehin, diolah jadi barang baru. Keduanya sama-sama bagus, tapi reuse itu jauh lebih gampang dan bisa kita lakuin langsung di rumah. Jadi gimana contohnya sehari-hari? Gampang banget. Buat reduce, biasain bawa tas belanja kain ke mana-mana. Buat reuse, yaitu tadi, botol minum isi ulang itu wajib hukumnya. Nah, buat recycle, coba deh mulai dari hal paling dasar. Pilah sampah di rumah. Pisahin plastik, kertas, botol. Terus cari bank sampah terdekat buat disetor. Simpel kan? Tapi,
Gimana kalau kita ngelihat sampah plastik bukan sebagai akhir dari segalanya? Gimana kalau dengan sedikit sentuhan kreativitas, sampah ini justru bisa jadi awal dari sesuatu yang baru dan berharga? Coba deh, sekarang bayangin sampah plastik yang ada di rumah Anda. Botol bekas, bungkus-bungkus snack. Pernah kepikiran nggak? Semua itu bisa disulap jadi apa? Jawabannya mungkin lebih keren dari yang Anda kira. Dan ini dia beberapa idenya. Sampah plastik itu bisa jadi pot tanaman yang lucu-lucu, bisa dianyam jadi tas belanja yang unik, bisa jadi tempat pensil, hiasan dinding, bahkan jadi aksesoris fashion yang keren banget. Serius deh, batasnya cuma imajinasi kita aja. Nah, ada satu lagi nih, solusi kreatif yang lagi ngetren dan keren banget, namanya EcoBrick. Ini tuh solusi jenius buat sampah-sampah plastik yang susah banget didaur ulang, kayak bungkus kopi sachet atau plastik kresek. Idenya simple, kita padetin semua sampah plastik itu ke dalam botol sampai jadi sekeras batu bata. Dan bikinnya tuh gampang banget loh. Pertama, kumpulin plastik-plastik, tapi pastiin bersih dan kering ya. Kedua, siapin botol plastik bekas yang ukurannya sama. Ketiga, masukin plastiknya sedikit-sedikit, terus padetin pakai tongkat. Terus saja sampai benar-benar padat. Terakhir, ditimbang buat mastiin kepadatannya pas. Nah, EcoBrick yang udah jadi ini bisa dipakai buat bikin macem-macem loh. Bisa jadi kursi, meja kecil, atau bahkan buat bikin tembok. Keren kan? Oke, kita udah lihat masalahnya yang begitu besar, tapi kita juga udah lihat banyak banget solusi-solusi yang simple dan kreatif. Ujung-ujungnya, semua itu kembali lagi ke kita. Kembali ke satu pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa ya yang bisa dilakuin, tapi lebih ke langkah kecil apa yang akan Anda mulai hari ini. Mungkin besok pas beli makan siang, Anda akan bawa wadah sendiri dari rumah. Atau pas ngopi bilang, nggak pakai sedotan ya. Atau mungkin mau coba bikin EcoBrick pertama. Nggak usah semua, pilih aja satu. Mulai dari satu hal itu. Karena kita semua tahu, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten.